Selamat pagi kepada Bapak Dr. Ahmad Jamil, MSI, dan teman-teman yang menonton pada video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Communication Campaign, Theory Design, Implementation, dan Evaluation yang dikemukakan oleh Ronald E. Rice dari Rutgers University dan Charles Catherine dari Michigan State University. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Febri Jenti, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana dengan nomor NIM 552211100039. Menurut Charles Keatin dan Ronald E. Rice pada tahun 2013 mendefinisikan kampanye komunikasi publik sebagai upaya propulsif untuk menginformasikan atau perilaku mempengaruhi halayak yang besar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kegiatan komunikasi yang sudah terorganisir dengan menampilkan berbagai pesan di media sosial beberapa saluran umum untuk menghasilkan manfaat non-komersial untuk individu dan masyarakat. Lalu perbedaan konseptual kampanye publik menurut Paisley ada 5. Yang pertama, adanya tujuan, strategi, manfaat, hak pihak pertama dan pihak kedua, lalu jenis pemangku kepentingan. Lalu kerangka evaluasi yang komprehensif menurut Valente itu juga ada 5. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan, kedua melakukan penelitian formatif untuk merancang pesan, ketiga merancang perlakuan, perbandingan, instrumen, dan mode pemantauan, yang keempat proses penelitian, lalu yang kelima itu penelitian sumatif. Dalam memahami kampanye komunikasi, kita juga sedikit memahami mengenai konteks sejarah dan politiknya. Yang pertama, kampanye komunikasi itu berawalnya di Amerika. Lalu berkembang pada abad 19, muncul asosiasi yang menggunakan kesaksian legislatif, komunikasi massa, konfrontasi, dan perorganisasian lokal untuk mempromosikan penghapusan perbudakan, hak pilih perempuan, serikat, kesederhanaan, dan pelestarian hutan belantara. Kemudian berkembang lagi di abad 20, dengan memanfaatkan jangkauan surat kabar untuk mengatasi masalah seperti pekerja anak di bawah umur, ya, dan produk makanan yang dipalsukan. Lalu untuk tinjauan kenyataan dan pahami situasi sosiokultural. Penting bagi kita sebagai praktisi untuk memahami dalam melakukan kampanye bisa melihat dulu, pilih masalah yang signifikan yang tampak adanya biaya namun efektif dan solutif, lalu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan menentukan pembagian yang optimal, menilai etika kampanye, konsekuensi tidak langsung dan asumsi mendasari kampanye, tujuan dan identifikasi audiens, lalu identifikasi apakah tujuan kampanye pada dasarnya menciptakan kesadaran, menginstruksi atau mendidik, atau membujuk dengan strategi perubahan yang disebutkan oleh PSV sebelumnya. Dengan sebagian besar kampanye menekankan komponen edukasi daripada penegakan atau rekayasa aspek. Lalu yang terakhir, pendekatan untuk meningkatkan pemahaman audiens dengan mengenal segmentasi, mengidentifikasi sub-audiens. Kemudian ada 3 jenis utama audiens. Yang pertama adanya segmen fokus, kedua pengaruh antar pribadi, dan ketiga pembuat kebijakan sosial. Cara memahami audiens adalah metode sense making yang bertujuan untuk memastikan sejauh mana dialog didorong dalam setiap aspek penelitian, desain, dan implementasi kampanye komunikasi. Kalau segmen fokus itu dikelompokkan pada tingkat pendidikan, kesiapan, dan risiko. Kalau pengaruh antar pribadi pada pemimpin opini, advokat media, dan rekan sejawat. Kemudian untuk membuat kebijakan sosial, itu dapat mempengaruhi infrastruktur, hukum, politik, dan sumber daya. Ada beberapa varian dari matriks komunikasi atau persuasi secara langsung, ada 3. Yang pertama ada mode kemungkinan elaborasi yang dikemukakan oleh Petty dan Cacioppo dari 1986, lalu persuasi diri yang kedua, dan yang ketiga rantai kausal alternatif. Kemudian ada 10 teori untuk memandu kampanye yang sukses. Yang pertama pembelajaran sosial, kedua perbandingan sosial, ketiga tindakan beralasan, keempat pembelajaran instrumental, kelima efikasi diri, keenam model proses paralel diperpanjang, ketujuh difusi dan pengaruh melalui jaringan sosial, ke-8 teori integratif tentang perubahan perilaku, ke-9 model transteoritis, ke-10 model perubahan perilaku komunikasi kesehatan. Lalu, pahami peran dan interaksi antar variabel juga sangat penting dalam kampanye publik. Yang pertama itu adanya variabel masukan, kedua variabel keluaran, lalu variabel sumber, variabel pesan yang menarik, variabel saluran, dan variabel audiens. Lalu adanya matriks untuk membantu mengidentifikasi beberapa kesalahan dalam kampanye umum. Ada 5. Yang pertama, melebih-lebihkan kemungkinan mencapai hasil akhir, efek yang dilemahkan. Kedua, tidak menjelaskan sifat temporal dari hasil, ukuran distal. Yang ketiga, mengabaikan interaksi antar input komunikasi,
mediator yang diabaikan. Yang keempat, menghadap efek kontras dengan prinsip kompensasi dengan berbeda variabel dapat mempengaruhi hasil perilaku dalam arah yang berlawanan. Lalu yang kelima, menekankan pada input komunikasi. Kemudian Charles Keatin dan Ronald Eres menyebutkan cara untuk melakukan penelitian terhadap sebuah kampanye. Ada 6. Yang pertama, melakukan evaluasi formatif. Kedua, melakukan proses evaluasi. Ketiga, libatkan media. Keempat, pendekatan penggunaan media, penempatan data layanan yang terdiri dari pendidikan dan hiburan baru, advokasi, media, libatkan komunitas. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi sumatif dan campaign efektivitas. Demikian presentasi saya mengenai campaign communication kali ini. Kiranya teman-teman bisa menambah ilmu dan bermanfaat buat untuk praktisi dalam kehidupan kita. Saya juga akan mencantumkan file di bawah kolom deskripsi ini untuk teman-teman bisa baca secara detailnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Jamil yang sudah menonton video ini.